Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Titus pasal 3 ayat 5, khususnya bagian akhir. Tapi saya akan bacakan seluruhnya yang mengatakan demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimat terakhir, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus terus bekerja memberikan pembaruan dalam hidup kita. Maka saya berikan tema, Roh Kudus mengerjakan pembaruan di dalam hidup kita, atau Roh Kudus memperbarui hidup kita. Roh Kudus terus memperbarui hidup kita. Mengapa, saudara? Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita lahir baru, dan kita menjadi ciptaan baru. Lahir baru atau lahir kembali, dan kemudian menjadi ciptaan baru. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, barang siapa yang sudah ada dalam Kristus, artinya percaya Yesus, menciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Dan ciptaan baru itu rupanya terus menerus diperbarui, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Kolose pasal 3:9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi setelah kita menjadi ciptaan baru, Roh Kudus terus mengerjakan kita terus menerus supaya menjadi baru yang terus menerus baru, sampai betul-betul memperoleh pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Gambar kaliknya yaitu tentang Yesus Kristus. Tapi juga sampai saya dan saudara benar-benar memiliki buah Roh Kudus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang sudah di dalam Kristus itu memiliki buah Roh Kudus. Sebelum percaya Yesus itu hidup dalam kedagingan, yaitu kebencian, pesta pora, kemabukan, kemarahan, dan sebagainya, yaitu hidup yang menurut hawa nafsu. Tetapi orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu terus diperbarui Roh Kudus sampai juga memiliki buah Roh Kudus. Mari kita perhatikan yang ayat dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ayat 19 sampai 21 tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu hidup menurut daging. Kemarahan, kebencian, pesta pora, keserakahan, mementingkan diri sendiri, percabulan, hawa nafsu, sihir, dan sebagainya. Tapi setelah percaya Yesus menjadi manusia baru, Roh Kudus mengerjakan terus supaya kita sungguh-sungguh sampai mengenal Kristus dan memiliki buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah kehidupan orang yang sudah menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbarui, sehingga melalui buah Roh Kudus ini maka saya dan saudara dimampukan
untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Walaupun manusia itu membenci kita tetap bisa mengasihi mereka, kita bisa sabar dengan mereka, kita bisa murah hati kepada mereka, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Dan kemudian juga mempunyai kehidupan yang benar-benar tetap bersukacita, tetap ada damai sejahtera dalam segala keadaan, karena buah Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Sampai juga bagian ketiga, karakter Kristus nyata, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karakter Kristus: kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, luar biasa. Itu sebabnya kita mesti selalu harus berterima kasih kepada Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal itu, sehingga kita diselamatkan. Dan kemudian kita juga percaya atau bersyukur pada Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengutus Roh Kudus dalam hidup kita, yang terus mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. Dan kita juga harus terus bersyukur pada Roh Kudus dan minta kepada Roh Kudus terus mengadakan pembaruan dalam hidup kita, supaya kita betul-betul sampai memperoleh pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus dan buah Roh Kudus yang nyata dalam hidup saya dan saudara, yang memampukan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.